Besok Timnas Garuda akan menghadapi Oman dalam laga persahabatan FIFA Matchday. Dan kalau kita lihat ke belakang rekor pertemuan antara Indonesia dan Oman, sepertinya Ya. Indonesia harus bersiap-siap dengan ketangguhan Betul. Oman ya, Ya, tentunya. betul, Mai. Rekor pertemuan ya lebih condong ke Oman ya. Dan ini kan menjadi ujian berat John Hartman bukan Betul. saja karena memang head to head-nya yang lebih dominan ke Oman, tapi ada beberapa faktor lain. Tentu saja yang pertama terkait saat ini sebenarnya Oman sebenarnya udah cukup lama tidak tanding ya. Mereka tuh terakhir tanding kalau nggak salah 2025 dan pelatihnya juga baru. Oh, sama dong Setiokovic. sama Iya, kita ya. dia baru bulan Maret kemarin, Oh, jadi baru baru dari banget. John Hartman. Jadi baru 3 bulan memperkuat atau memegang tim ini. Namun Oman ya tetaplah Oman gitu, memiliki pemain-pemain yang memang dengan postur yang ya Timur Tengah lah boleh dikatakan, mereka punya keunggulan postur. Dan kalau kita lihat di sini ada dua sebenarnya yang akan menjadi lawan Indonesia di FIFA Match di bulan Juni ini, ada Oman dan juga satu lagi Mozambik ya. Mozambik. Nah ini dua-duanya rankingnya di atas Indonesia. Terbaru itu Oman itu ada di 79, Oke. Indonesia di 122. Lumayan Sementara ya. Mozambik ini ada di 100 kalau nggak salah. Jadi di antara tiga negara ini yang akan bertanding nanti di GBK FIFA Match di bulan Juni ini, itu hanya Indonesia yang berada di peringkat yang paling rendah. Jadi dua tim ini boleh dikatakan di atas kertas masih di atas Indonesia. Ya. Jadi dan kalau kita lihat ini adalah head to head-nya. Sebenarnya Indonesia pernah menang tapi udah cukup lama ya. Udah ini 88 lah udah. Ini boleh dikatakan udah jauh berubah kekuatannya. Tapi yang pasti setelah itu Indonesia nggak pernah menang lagi. Jadi di selepas tahun 2000 ke atas Indonesia selalu kalah dan hanya sekali imbang saat bermain di Oman. Namun yang paling menyita perhatian tentunya ini saya cerita sedikit. Ini kalau kita flashback Banyak juga nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa Ini kan segmennya Bro Marco. Oh iya, baik. Jadi ini cerita yang banyak. Cerita yang banyak. Nah ini ada menarik sebenarnya di sini kalau kita berbicara mengenai Oman Indonesia ini. Tahun 2010, 6 Januari tepatnya. Saat itu kualifikasi Piala Asia 2011. Masih ada Boas di Timnas Indonesia. Saat itu pelatihnya almarhum Benny Dolo. Nah ini ada kejadian yang fans sepak bola atau Timnas Indonesia ini pasti nggak akan lupa. Ini ada namanya Henry Mulyadi. Ini dia masuk ke tengah lapangan, masuk ke tengah lapangan dan coba menggocek. Dia juga sebelum ada gocek Bro Marco, ada Bro Henry, gocek Bro Henry. Nah, menggocek kipernya Oman, Ali Al-Hasbi, saat itu kiper Wigan, tapi nggak gol. Karena dia gregetan, Indonesia nggak cetak-cetak gol. Indonesia tertinggal 1-2 saat itu. Ini penonton. Jadi turun, ini depan mata saya, turun dari tribun penonton, lari ke tengah lapangan, berusaha di tackling sama pihak keamanan. Dia lolos. Berusaha gocek Ali Al-Hasbi, gagal mencetak gol, kira-kira jatuh di pelukan atau ditahan oleh pihak kepolisian dibawa ke pinggir lapangan. Tapi ini menjadi titik balik dari kebangkitan sepak bola Indonesia karena saat itu memang Indonesia lagi terpuruk sekali. Timnas Indonesia prestasinya sangat jauh di bawah, sering kalah. Jadi pernah mengalami bahwa saat Timnas Indonesia main tuh penontonnya sepi karena memang ya jarang menang seperti itu. Dan inilah puncaknya Henry Mulyadi. Dia turun ke lapangan, setelah ini Indonesia mulai bangkit, naik secara perlahan. Nah ini adalah salah satu kilas balik melawan Oman, namun yang pasti adalah Oman bukan tim yang gampang, tim yang kuat. Dan terakhir kali Indonesia bertemu 2021 dalam laga persahabatan, Oman tetap menang dengan 1-3. Namun ada sedikit angin segar bagi Indonesia karena memang mereka pelatihnya baru 3 bulan dan artinya tim ini juga menjadi debut juga ya? Iya, dan ini akan menjadi pelatihnya. Betul, ini akan menjadi kesempatan dia pertama kali untuk melihat timnya, membangun kerangka timnya. Jadi artinya dia belum mengenal secara penuh tim yang akan diturunkan melawan Indonesia dan ini mungkin akan bisa menjadi keuntungan bagi John Hartman pada pertandingan besok. Namun di luar hitung-hitungan di atas kertas nih, selain head to head, ada lagi yang sebenarnya membuat John Hartman pantas untuk bermutar otak nih. Selain dia kan memanggil 23 pemain nih, kemarin 23 pemain. Namun ada satu yang selama ini menjadi andalan Indonesia di lini belakang, ada Jay cedera sehingga digantikan oleh Rizky Ridho ya sebagai kapten. Betul, jadi tidak bisa tampil pada pertandingan ini. Artinya Timnas Indonesia kehilangan sosok pemimpin lah yang selama ini sudah cukup lama menjadi kapten Timnas Indonesia. Walaupun Rizky sebenarnya bukan pertama kali jadi kapten, dia juga udah pernah menjadi kapten sebelumnya gitu. Dan ini menjadi PR bagi John Hartman, walaupun memang di sektor belakang kita tahu bahwa pemain Indonesia itu cukup berlimpah. Di sana ada Elkan Bagot, di sana ada Muhammad Ferrari, lalu ada Justin Hubner di sana, ada Sandy Walsh juga yang kemarin dipanggil juga. Jadi sebenarnya pilihannya banyak untuk lini belakang. Jadi masih bisa trio lah, Rizky Ridho, Elkan Bagot, sama Hubner.
Jadi walaupun memang ketidakhadiran JIJS ini mungkin akan mempengaruhi leadership di lapangan ya. Tapi walaupun ya Rizky Ridho sebenarnya udah pernah, jadi mungkin nggak terlalu jauh. Hanya saja memang kita kehilangan sosok yang selama ini menjadi sentral di lini belakang. Nah, di lini tengah ini yang menjadi permasalahan karena memang kita tahu bahwa Tom Hai, the professor itu belum bisa tampil. Masih harus menjalani 2 lagi hukuman akumulasi skorsing. Bukan, karena dia diskorsing oleh FIFA karena kemarin waktu di round 4 dia kan sempat melakukan protes yang berlebihan, akhirnya dijatuhi hukuman untuk larangan bertanding 4 pertandingan. Baru dijalanin 2, masih ada 2 lagi sehingga tidak ada sosok pengatur serangan di lini tengah. Dan untuk sementara kalau kita lihat di sini ada 4 pemain. Calvin Verdong ini menjadi tanda tanya juga, walaupun ya tadi dalam jumpa pers John Herman mengatakan bahwa dia siap untuk tampil. Namun yang jadi kendala adalah Calvin Verdong baru tiba hari ini atau tiba kemarin dan baru latihan sekali. Walaupun kondisinya fit, tapi kan namanya ini ya perjalanan yang cukup panjang ini kan tentu mempengaruhi permainan ya, mempengaruhi pemain, fisik pemain. Namun John Herman menilai dia cukup fit untuk tampil. Hanya saja dia belum bisa memastikan apakah dia bisa bermain dengan menit pertama full atau dia hanya bisa sebagai pemain pelapis atau pemain pengganti. Dan kita tahu bahwa Calvin Verdong ini merupakan sosok sentral karena selama ini walaupun dia bermain di beberapa posisi ya, bisa bermain di lini belakang sebagai bek kiri. Namun kemarin saat melawan Bulgaria dia didorong ke tengah, dia bermain bersama Joey Pelupesi di tengah untuk menggantikan posisi kehilangan Tom Hai. Jadi dia menempatkan Calvin Verdong di lini tengah untuk memperkuat lini tengah. Namun ini kemungkinan besok, ini masih kemungkinan kecil kemungkinan untuk Calvin Verdong bisa tampil sejak menit pertama karena memang baru sekali latihan dan baru tiba kemarin, baru latihan tadi. Jadi riskan untuk menurunkan Calvin Verdong sejak menit pertama karena rentan cedera. Seperti yang menimpa Marcelino juga. Marcelino walaupun diajak ke training sekarang, namun kembali cedera hamstring dan masih dalam pemantauan juga untuk lini depan timnas Indonesia. Nah, ada sosok Joey Pelupesi tentunya nanti tidak akan tergantikan di lini tengah. Lalu di sini juga ada Ivar Jenner. Ivar Jenner kita tahu sudah sering langganan di timnas Indonesia. Senior, namun belakangan performa Ivar Jenner tidak seperti sebelumnya, baik di klub maupun di timnas. Kita lihat di klub dia juga hanya tampil berapa? 12 kali kalau nggak salah di bersama Dewa United dan tidak menunjukkan performa yang memang luar biasa ya seperti Ivar Jenner sebelumnya. Jadi ada penurunan untuk Ivar Jenner. Namun inilah pilihan yang dimiliki oleh John Herman besok. Sementara Ryan Hanan kita tahu ini adalah pemain yang sudah menjadi andalan di Persija Jakarta. Namun usianya masih sangat muda, 22 tahun. Apakah ini akan menjadi pilihan yang tepat bagi John Herman di lini tengah? Belum tahu, tapi yang pasti John Herman akan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda. Hanya saja memang untuk stok pemain lini tengah ini sangat krisis. Ini artinya John Herman harus hati-hati dalam memberikan atau memilih pemainnya untuk besok. Nah, dengan kondisi seperti ini, seperti apa kira-kira prediksi line up kita? Susunan pemain kita lihat. Saat berhadapan dengan Oman. Ini versi Bro Marco ya? Iya, versi Bro Marco dan AI. Oh enggak nih, ini versi sendiri. Oh, jadi namanya ini selama ini. Ini prediksi ya, apapun yang pasti keputusan akan tetap ada di tangan John Herman karena dia adalah pelatih. Kita hanya memprediksi saja. Untuk di posisi penjaga gawang, ini Emil Audero kita lihat kemarin saat berhadapan dengan Bulgaria juga posisi Emil menjadi starter. Lalu kalau kita lihat di sini ada sebenarnya posisi penjaga gawang ada banyak pilihan sebenarnya. Ada Martin Paes juga di sana, ada ada Nadeo juga di sana. Yang pasti posisi kiper merem lah kalau untuk John Herman. Dia pasti akan bisa memilih, tinggal memilih lah siapa ini kira-kira giliran lah boleh dikatakan. Karena memang posisinya atau kemampuannya hampir nggak jauh beda. Sementara untuk di lini belakang kehilangan JIJS, kita lihat ini tentu akan mengubah komposisi di lini belakang. Nah, mungkin dengan formasi 3-4-3 yang terakhir digunakan oleh John Herman saat berhadapan dengan Bulgaria, maka kemungkinan besar akan ada trio Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot yang ada di lini belakang timnas Indonesia. Rizky Ridho tentu akan menjadi pimpinan di sana, akan menjadi dirjen di lini belakang, sekaligus menjadi pimpinan di timnas Indonesia, karena dia akan menjadi kapten saat pertandingan besok. Lalu untuk di lini tengah, 3-4-3, di sini ada Doni Tri Pamungkas yang memang sudah, walaupun usianya masih sangat muda ya, dia sudah mendapat kepercayaan dari John Herman dalam 2 uji coba sebelumnya. Lalu di tengah tentu ada Joey Pelupesi yang menjadi pemutus serangan nanti di sana. Sementara tandemnya mungkin akan Ivar Jenner, karena kalau kita lihat dari 4 stok pemain tengah yang tersisa, kenapa Ivar Jenner tentu yang mengisi
boleh dikatakan memiliki jam terbang yang lebih banyak di timnas Indonesia. Sementara untuk di kanan tentu ada Kevin Dix yang kemarin juga diturunkan saat 2 pertandingan sebelumnya, uji coba sebelumnya di bulan Maret. Kevin Dix ada di posisi kanan, dia akan membantu serangan dan dia akan tentu akan membantu lini pertahanan juga karena memang posisinya biasanya ada di belakang, di posisi bertahan, tapi Kevin Dix juga kuat dalam menyerang. Sementara untuk di lini depan, sebenarnya di sini ada sosok Marcelino ya. Hanya saja Marcelino tadi masih ditunggu sampai besok kondisinya seperti apa karena dia mengalami cedera hamstring juga saat latihan kemarin. Nah, sementara ada Ragnar yang di posisi kanan dan tentu ada Oli Romeni. Ini Oli Romeni yang kemarin habis mengunjungi yayasan panti asuhan di Tangsel dekat rumah tuh, Ciputat. Mampir nggak ke rumah Marco? Mungkin nggak mampir sih, nggak tahu rumahnya. Soalnya kalau tahu mungkin mampir umpamanya. Namun mungkin ya kita berharap ya kunjungan kemarin berkah buat Oli Romeni dan bisa mencetak gol, dan kita berharap ini tentu nggak tergantikan ya Oli Romeni di posisi depan ya. Penyerang ya. Dan ini penyerang nomor 9 dan mungkin ini prediksi kita line up untuk besok. Kalau benar bagus, kalau nggak benar juga nggak apa-apa karena keputusan namanya juga prediksi. Namanya juga prediksi karena keputusan tetap ada di tangan pelatih. Yes. Nah, kalau dari komposisi ini menurut Marco ini sudah yang paling efisien atau efektif kah? Iya, karena ini adalah formasi terakhir yang digunakan oleh John Herdman ya, 3-4-3 saat berhadapan dengan Bulgaria, dan saat berhadapan dengan Bulgaria kita tahu kita dominan. Walau memaksa Bulgaria untuk parkir bus. Walaupun mereka akhirnya bisa menang dengan skor 1-0, tapi secara permainan kita masih mampu mendominasi, mampu mengontrol permainan. Hanya saja memang penyelesaian akhir tidak menghasilkan gol. Begitu, Mai. Oke, terima kasih Marco untuk gocekannya hari ini. Mau prediksi skor nggak? Enggak. Jangan prediksi skor. Jangan prediksi kan. Oh iya, besok akan ada live reaction ya. Ada Marco, live reaction ya? tanpa kamu. Ya kan? Oke. Enjoy your time. Makasih, Mai. Kalau gitu kita nanti akan ketemu lagi di Gocek Bro Marco berikutnya, dan kami masih punya informasi olahraga menarik lainnya. Tetap bersama kami. Thank you.